Halo Sobat Humanika, pada video kali ini kita akan membahas terkait pengertian, konsepsi, dan peran MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia yang kalau kamu lihat pada video profil Humanika Consulting menyatakan bahwa Humanika Consulting merupakan konsultan SDM. Nah, sebenarnya apa sih MSDM itu? Yuk kita bahas. Pengertian dari manajemen sumber daya manusia atau yang disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efektif dan efisien yang dapat digunakan dengan maksimal untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan dan organisasi. Dalam pengertiannya, MSDM ini mencakup konsepsi SDM dan manajer SDM yang baru. Dalam pengertiannya, MSDM ini mencakup konsepsi SDM dan manajer SDM yang baru. Konsepsi sumber daya manusia meliputi yang pertama, pekerja dianggap sebagai barang dagangan, di mana pekerja diperlakukan sebagai salah satu faktor produksi yang dapat diperjualbelikan menjadi alat produksi, atau yang lebih dikenal dengan istilah perbudakan, di mana seorang budak merupakan aset milik majikannya sehingga dapat diperjualbelikan dan tidak memiliki hak atas dirinya. Yang kedua, pekerja dianggap sebagai sumber daya manusia, di mana dalam praktik pemanfaatan sumber daya manusia seringkali muncul biaya-biaya yang dianggap sebagai pemborosan, yang dapat mempengaruhi tujuan dari suatu organisasi. Misalnya, biaya yang muncul akibat kelalaian kerja dan pengembangan kemampuan atau kompensasi dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang ketiga, pekerja dianggap sebagai mesin. Konsep ini mengutamakan pada produktivitas dan penempatan pekerja seolah-olah mereka adalah mesin yang terus-menerus mengerjakan pekerjaan rutin. Nah, layaknya mesin, pekerja diperlakukan tanpa memandang segi-segi kemanusiaan seperti pikiran, perasaan, dan tata nilai kemanusiaan lainnya. Yang keempat, pekerja dianggap sebagai manusia. Konsep ini muncul akibat dari pandangan yang menganggap dan memperlakukan pekerja sebagai mesin yang tidak manusiawi, sehingga memunculkan pandangan yang cenderung manusiawi. Pandangan ini pada dasarnya ingin memanusiakan pekerja dan menyarankan untuk memperlakukan pekerja secara wajar dengan memperhatikan perasaan-perasaan manusia. Yang kelima, pekerja dianggap sebagai mitra. Konsepsi pekerja harus dimanusiakan berkembang menjadi konsep partnership. Penekanan dalam konsep ini adalah pemilik usaha tidak mungkin menjalankan usahanya sendiri dan pekerja tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan tanpa pemilik usaha. Konsep partnership ini seringkali disebut juga sebagai kodeterminasi. Selanjutnya, pengertian MSDM yang mencakup manajer sumber daya manusia yang baru. Perusahaan sangat tergantung pada sumber daya manusia untuk dapat mencapai tujuan, terutama pada era saat ini yang mana perubahan terjadi dengan cepat dan disertai kompetisi yang ketat. Sehingga sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik, dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, manajer sumber daya manusia harus fokus pada isu-isu atau gambaran besar yang strategis dalam perusahaan, yang mana manajer sumber daya manusia akan lebih terlibat dalam membantu perusahaan menangani isu-isu atau gambaran besar yang strategis dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer SDM antara lain pelanggan atau konsumen. Perbaikan kepuasan konsumen merupakan hal yang penting dan dapat dicapai melalui manajemen SDM. Konsumen yang puas dengan pelayanan yang baik biasanya akan kembali untuk membeli produk dan jasa lebih banyak, yang berpengaruh pada peningkatan laba. Berperan sebagai guru. Proses belajar dan interaksi antara manajer dengan bawahannya biasanya berhubungan dengan kriteria penilaian kinerja. Sebagai contoh praktik SDM yaitu program manajemen training, di mana manajer dijadikan sebagai mentor atau pelatih dari calon manajer yang terlibat dalam program tersebut. Bekerja dengan mitra bisnis strategis.
Manajemen SDM berpotensi terlibat dalam menghubungkan jaringan-jaringan yang mencakup pemasok, mitra joint venture, mitra merger potensial, dan mitra dalam koalisi pelayanan masyarakat serta konsumen. Sebagai contoh, tim sales dari sebuah perusahaan yang setiap hari berhubungan dengan konsumen perlu memberikan pelayanan yang baik, sehingga konsumen mau kembali menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, setiap karyawan dari tim sales harus memiliki kompetensi pelayanan konsumen. Nah, tugas seorang manajer SDM dalam hal ini adalah menyiapkan dan melatih karyawan agar dapat memiliki kompetensi pelayanan konsumen. Yang terakhir adalah pemasok. Pemasok merupakan penyedia jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai respon atas kebutuhan SDM. Pemasok SDM bagi suatu perusahaan antara lain sekolah, agen ketenaga kerjaan, dan perusahaan lain. Tidak jarang, suatu perusahaan menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan melalui program magang untuk melatih bakat-bakat yang sesuai untuk mengisi posisi di perusahaan terkait. Beberapa perusahaan bahkan mendirikan sekolah dan universitasnya sendiri dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan SDM perusahaan. Kedua, manajer SDM harus memiliki kompetensi baru. Dalam membuat rencana strategis, manajer SDM harus memahami perencanaan strategis, pemasaran, produksi, dan keuangan. Manajer SDM harus mampu merumuskan dan menerapkan perubahan organisasi skala besar, mendesain struktur dan proses kinerja organisasi, serta memahami cara bersaing dan berhasil dalam pasar. Selanjutnya adalah penjelasan terkait peran dari MSDM. Menurut Mathis dan Jackson 2006, terdapat 3 peran SDM, yaitu yang pertama adalah peran administrasi MSDM, yaitu memproses dan menyimpan catatan, menyimpan arsip tenaga kerja dan database yang terkait, memproses klaim keuntungan, menjawab pertanyaan mengenai pembayaran uang sekolah, kebijakan perusahaan tentang cuti, dan pengumpulan serta penyerahan dokumen yang diperlukan dengan efisien dan tepat waktu. Yang kedua adalah peran operasi MSDM, di mana fokus peran operasi MSDM adalah memberikan dukungan operasional mewakili karyawan yang meliputi mengatur program kompensasi, merekrut dan menyeleksi lowongan, serta mengadakan pelatihan keselamatan, menyelesaikan keluhan karyawan, dan mengemukakan kekhawatiran karyawan. Dalam aktivitasnya, peran operasional ini banyak berkoordinasi dengan para manajer dan supervisor di semua bagian perusahaan. Yang ketiga adalah peran strategis MSDM, di mana orang-orang di organisasi adalah sumber daya yang penting dan juga investasi perusahaan yang besar. Supaya dapat memainkan peran strategis, manajer SDM harus fokus pada masalah-masalah dan implikasi SDM jangka panjang. Karena SDM suatu perusahaan dapat menyediakan keuntungan kompetitif domestik dan internasional. Sekian penjelasan kami mengenai pengertian, konsepsi, dan peran MSDM. Semoga bermanfaat. Follow IG kami untuk info selanjutnya di @humanikaconsulting.id dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk video menarik selanjutnya. Bye! Thank you for watching.